Halo semua, hari ini aku mau membuat tentang praktikum pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara tiga cara. Yang pertama adalah dekantasi, yang kedua adalah filtrasi, yang ketiga kromatografi. Ya, jadi yang pertama saya akan melakukan uh, praktikum dengan kertas saring ini ya, atau filtrasi. Oke, saya akan siapkan satu botol aqua gelas, gelas aqua ya, gelas aqua tapi yang kecil, yang seperti ini. Oke, lalu saya akan ambil kopi. Yang pertama akan saya lakukan adalah dengan kopi. Saya akan buka terlebih dahulu. Lalu saya akan ambil gelas. Saya punya gelas kaca bening ya, yang bening. Jangan cari yang berwarna biar kalian bisa tahu cairannya sudah tercampur atau belum dengan air. Saya masukkan air 100 ml ya, saya sudah takar pakai gelas takar, pakai gelas ukur ya maksudnya. Lalu saya akan masukkan kopi 1 gram ya, 1 gram. Bentar ya. Lalu akan saya aduk menggunakan sendok tapi ujung bagian pemegangnya ya. Jika sudah larut, jika sudah tercampur ya, siapkan tadi ini gelas putih sama corong, masukkan. Lalu saya akan ambil kertas saring, kita lipat menjadi segitiga. Segitiga udah, lalu kita lipat lagi jadi segitiga. Lalu kita ambil bagian yang tidak membuka ya, jadi tidak ada pembukaan. Lalu saya kasihkan ke dalam sini. Lalu akan saya masukkan perlahan. Pelan-pelan aja, tidak usah terlalu terburu-buru.
Jadi filtrasi yang terjadi adalah larutan yang tadi kopi ini sudah kita saring menggunakan kertas saring di dalam corong ini, dia akan menghasilkan warna seperti kopi, tetapi zat padatnya tidak mengikut ya. Jadi zat padatnya itu tidak mengikut masuk ke dalam sini. Jadi yang keluar adalah warna cairan tersebut ya, warna dari kopi sendiri, tetapi padatannya tidak mengikuti ya. Filtrasi daun teh ya. Ini daun teh yang teh celup, lalu kita sobek atasnya, kita tuangkan dengan air 100 ml. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Lalu siapkan gelas plastik. Lalu masukkan atas corong, ambil kertas saringnya, lalu lipat segitiga. Lalu kita masukkan ke dalam corong, lalu kita masukkan cairan air ya, air dan teh, daun tehnya ke dalam corong ini. Dia cairannya yang keluar tetap berwarna seperti warna asli teh, tetapi padatan yang terdapat di dalam gelas ini tidak ikut menyatu. Lalu saya akan membuat dari cairan atau larutan pencuci piring. Lalu kita teteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Saya akan mengambil kertas lakmus berwarna biru, lalu saya masukkan, lalu saya goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah kertas lakmus masih berwarna biru. Lalu kita ambil lagi cairan sabun mencuci piringnya, lalu kita kasih ke dalam tabung reaksi ini sebanyak 20 tetes. Lalu saya akan masukkan ke dalam cairan atau sabun pencuci piring ini, lalu saya masukkan kertas lakmus merahnya, lalu kita goyang-goyangkan. Yang terjadi, kertas lakmus tidak berubah menjadi biru, tetapi tetap menjadi kertas lakmus berwarna merah. Lalu saya akan mengambil cairan deterjen cair, lalu saya akan masukkan ke dalam tabung reaksi ini sebanyak 20 tetes. Saya akan masukkan kertas lakmus berwarna biru ke dalam tabung reaksi, lalu kita kocok-kocok atau kita goyang-goyangkan. Warna yang dihasilkan adalah warna biru, jadi warnanya tetap ya. Lalu saya ambil lagi cairan deterjen cairnya, lalu saya teteskan di tabung reaksi 20 tetes. Lalu kita masukkan kertas lakmus merah ini ke dalam tabung reaksi, lalu kita goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah kertas lakmus yang berwarna merah tadi dan ini
di kertas lakmus juga yang berwarna merah, jadi tidak ada perubahan warna. Saya di sini memakai cairan natrium hidroksida. Kita ambil cairannya, lalu kita teteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Lalu saya ambil kertas lakmus warna biru, lalu saya masukkan ke dalam tabung reaksi ini. Lalu kita goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah warna lakmus biru tadi tidak berubah warna ya, tetap biru. Kita akan mengambil cairan natrium hidroksidanya lagi, lalu saya akan masukkan ke dalam tabung reaksi ini sebanyak 20 tetes. Lalu saya akan masukkan kertas lakmus yang berwarna merah, lalu kita goyang-goyangkan. Ya, di sini terjadi perubahan warna ya, yang tadinya merah menjadi warna biru. Akan ambil cairan asam asetat atau asam cuka, lalu saya masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu saya teteskan sebanyak 20 tetes. Setelah saya beri cairan asam asetat atau asam cuka, lalu saya akan ambil kertas lakmus berwarna biru, saya masukkan, lalu saya goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah kertas lakmus akan berubah menjadi berwarna merah, menjadi kertas lakmus berwarna merah. Saya akan ambil cairan asam asetatnya lagi atau asam cuka, lalu saya akan teteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Saya akan mengambil kertas lakmus berwarna merah, lalu akan saya masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu saya akan goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah kertas lakmus menjadi berwarna merah, jadi warnanya tidak berubah, masih tetap menjadi merah. Sekarang saya akan menggunakan larutan alkohol. Saya teteskan di tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Saya akan mengambil kertas lakmus berwarna biru, saya masukkan ke dalam tabung reaksi ini, lalu saya akan goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah warna lakmus biru tetap berwarna biru. Saya akan mengambil larutan alkohol lagi, saya masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Saya akan mengambil kertas lakmus merah ini, saya masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu saya goyang-goyangkan. Yang terjadi adalah kertas lakmus merah akan tetap menjadi kertas lakmus merah, jadi tidak berubah warna. Setelah saya amati lagi, kertas lakmus merahnya tadi itu berubah warna menjadi biru. Mungkin tadi saya kurang menggoyang-goyangkan atau terlalu cepat ya melihat warna perubahan warnanya. Lalu kita akan praktikum dengan universal indikator. Yang pertama saya akan pakai cairan pencuci piring. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Lalu kita masukkan indikator ini ke dalam tabung reaksi sampai memenuhi warna kuning batas terakhir ini, benar-benar tercelup dengan sempurna.
Setelah sudah tercelup sempurna, lalu kita ambil, lalu kita pakai kertas universalnya, lalu kita samakan warnanya di dalam kertas ini, dan di sini menunjukkan pH 8. Lalu yang kedua kita pakai larutan garam dapur, lalu kita tuangkan ke dalam tabung reaksi ini sebanyak 20 tetes. Setelah kita ambil, lalu kita ambil kertas universalnya, lalu kita samakan, dan di sini hasilnya sama seperti larutan pencuci piring, pH-nya 8. Lalu kita lanjut dengan larutan alkohol, lalu kita teteskan di dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Larutan alkoholnya saat dicek oleh warna yang pas itu pH-nya 7, dan tadi yang cuci piring saya amati lagi, ternyata dia lebih dominan ke pH 7. Lalu saya akan masukkan cairan natrium hidroksida sebanyak 20 tetes ke dalam tabung reaksi sebanyak 20 tetes. Setelah kita masukkan, lalu kita ambil, setelah ambil kita keringkan, lalu baru kita kasih, lalu kita samakan dengan warna yang ada di indikator ini di Oke, pada pengamatan kali ini tadi saya sudah mencoba dengan pipet tetes dan tabung reaksinya sebanyak 20 tetes, lalu saya masukkan indikator-indikatornya, dan dari pencuci piring ini pH-nya 8, dari sabun larutan garam dapur pH-nya sekitar 7, lalu larutan alkohol sebanyak 7 juga, lalu natrium hidroksida pH-nya 14, asam asetat 6, lalu deterjen cairnya 8. Sekian dari praktikum kali ini, terima kasih. Proses dekantasi dengan teh kepiur ya. Masukkan air sebanyak 100 ml. Ini sudah saya takar, lalu masukkan. Lalu kita aduk, lalu kita diamkan selama 1 menit.